Anda bisa dibilang Anda yang sekarang percaya kalau COVID itu adalah sebenarnya dibuat. Ada yang buat lah, ada yang kirim lah, gitu kan. Rekayasa genetik gitu ya, Bang? Ya, semacam itulah. Kalau Menghadirkan bahasanya mungkin sekarang ada pernah dengar ya, enrichment, di enrich gitu kan. enrich. Di enrich. Ya pokoknya gue jujur, kalau yakin bangkit, tapi kuncinya kan kapan nih? Pertanyaannya kapan gitu kan? Ya ini nunggu corona berakhir. Tapi kalau ditanya kapan corona berakhir, gue nggak tahu, jujur. Mungkin kalian bisa kasih ini soalnya kayak gue jujur kayak ada berita bilang kalaupun ini vaksin jadi gini, corona bakal selesai jika ada vaksin. Oke, nggak apa-apa. Oke, gue tunggu dong vaksinnya. Terus ada yang bilang lagi berita vaksin paling cepat 2021. Coba. Itu ada yang bilang gitu. Tapi ada juga yang bilang gini, COVID akan ada selamanya dan akan berdampingan sama Kita manusia. selamanya. Pernah kan denger yang kayak gitu? Jadi ya sudah, jadi ya udah itu emang ada gitu. Jadi kayak COVID ini nanti kayak flu biasa aja gitu. Jadi everyone kena gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Maksudnya setiap orang sengaja kena aja, nanti biar antibody aja yang melawan. Ada yang bilang kayak gitu. Nah ya udah, mungkin kalian punya ada pandangan gimana gitu, kapan ini berakhir? Ini justru pertanyaan gue ini gitu istilahnya. Karena gini, akhirnya gue udah nggak bisa ngejawab apa-apa karena kan ini faktor kesehatan ya, yang bukan dunia gue gitu. Jadi gue benar-benar nggak bisa prediksi ini kapan berakhir gitu loh istilahnya gitu, Bos. Kalau main sih gue ikut kajian bareng sama ada dokter gitu, dia punya produk buat namanya teh apa gitu, teh dia kalau nggak salah. Intinya dia ngejelasin COVID ini masalah immunity, Bang, terkadang. Jadi dia bilang bagaimanapun kalau kita selamat sehat itu nggak akan terkena COVID, dia bilang. Kalau apa? Memang selama kita sehat kita nggak akan terkena COVID. Oh, selama kita dalam keadaan ya. Nah, cuman masuk ke dalam yang kemarin dibahas sama Jaring kemarin itu yang masa konspirasi. Jadi intinya adalah dengan dibuatnya ketakutan itu kan bikin jadi imunitas turun kan. Ya betul. Nah itu tujuannya secara nggak langsung ada juga ngebahas bahwa adalah pengurangan populasi manusia. Nah kayak Thanos gitulah bahasanya ya kan. Iya, intinya ya mungkin bagaimanapun tetap benar akan ada COVID, cuman permasalahan adalah kita nggak boleh takut gitu loh, Bang. Harus dihadapin aja gitu. Iya. Karena to be honest, gue juga sering kemana-mana. Orang main gue Jumatan, tapi alhamdulillah sekarang. Iya benar. Di rumah gue ada orang tua gue, ada siapa gitu. Apalagi kalau di daerah, Bang, di daerah mah. Oh iya. Iya benar. Bodo amat. Gue setuju tuh. Justru nggak usah kita jauh, misalnya Lombok yang antar Pulau Jawa ya. Lo main ke Bogor, tapi jangan kota Bogor, ke Kabupaten Bogor lah. Macam Cilengsi, macam Jonggol, macam Cibinong, ya kan? Iya, Cibinong. Gak ada yang pakai masker. Bodo amat, gak ada yang pakai masker. Mereka gak ada sama sekali. Makan gak ada tuh protokol. Justru gue kesentul nih. Gue pernah 2 minggu yang lalu, gue lagi ke Jonggol ceritanya. Terus gue makan PSK di Sentul nih. Ini saksi hidup gue. Gue makan PSK di situ, itu borok, nggak ada pemeriksaan kesehatan, nggak ada yang periksa makanan apa, ya udah belas aja, nggak tahu deh itu bakal gimana, orang pakai masker juga nggak, gitu ya udah, jadi ya udah biasa aja. Ya gue nggak tahu, tapi di Jakarta sih orang-orang pada parno gitu loh. Iya. Kalau di daerah sih di Sulawesi, temen gue pernah cerita katanya itu ada orang meninggal karena ginjal. Tapi diisukannya corona sama media. Iya. Jadi kayak ibaratnya dibuat takutan gitu loh. Iya. Jadi apapun penyakit lo ya corona gitu kan. Iya. Langsung disuspek, Bang. Langsung disuspek memang dari dunia kesehatan, apapun yang ngebuat sesuatu itu sakitnya agak berlebih, walaupun belum belum ditinjau itu. Ini setahu gue ya. Dari kata saudara juga dokter juga, jadinya ngomongin gitu, pasti apapun itu pasti disuspek, langsung aja disuspek kalau dia itu ada corona, karena mencegah itu katanya gitu ya. Nah dibalik teori populasi dan sebagainya nggak tahu lah. Kalau misalnya hidup kayak gitu, menurut gue sih gue nggak bisa ya.
why gue nggak bisa karena gini. Gue nggak kebayang loh, misalnya gini. Contoh gini, kalau lo, ya mungkin gue pernah ya. Maksudnya gini, gue ke rumah saudara gue. Misalnya rumah saudara gue di komplek. Bahasanya komplek elit. Biasanya kalau di komplek elit itu ada pemeriksaan gitu kan. Dicek suhu tubuh, satpamnya tuh, wah gini. Gue mikir satu hal gini. Kalau misalnya gue dari kerja, gue panas nih. Kan gue pengen pulang ke rumah gue kan. Gue pengen istilahnya ya udahlah pengen tiduran rebahan di rumah. Gue panas meriang gitu kan. Nah, kita kan meriang udah biasa lah ya, demam gitu udah biasa. Terus gue ngelewatin satpam gue pas lagi ditembak, gue suhunya 37, gue nggak boleh masuk. Nah, itu gimana? Maksudnya konyolnya adalah gini. Gue mau ke rumah sendiri, mau pulang, itu nggak bisa. Gimana? Akhirnya gue harus ke rumah sakit. Which is kalau gue nggak punya asuransi, gue bayar. Jadi kan ini ruginya tuh ke semua orang ya, bos ya. Gimana ya? Aduh, COVID ini kayak akhirnya semua orang tuh suspek corona, panas sedikit corona. Iya. Padahal kan orang penyakit Indonesia itu kan nggak cuma corona, ada DB, ada apa ya? Ya itu sih maksudnya gimana ya? Gue nggak bisa banyak ngomong gimana, duh. Bisa penyakit utang paling banyak. Hah? Apa? Abim? Penyakit utang. Tapi emang temen gue juga dari dokter itu, dia juga kan nanya kan, benar nggak sih ada corona gitu. Kata dokternya, di ICU itu ada orang-orang yang misalnya dia pakai ventilator karena paru-paru itu penuh dengan lendir katanya. Gitu. Oke. Esrel juga emang ada buat secara kayak gitu gejala-gejalanya. Cuman mungkin dilebih-lebihkan aja kalau yang saya lihat sih. Kayak ya Rizky juga sering mana-mana ketemu sama orang kan, tapi alhamdulillah kita nggak kenapa-napa kan. Iya betul. Karena media juga kadang-kadang juga serem bang, kayak main bahas masalah Jokowi kalah di PTUN itu kan. Dilebih-lebihin kan kalau harus minta maaf dan segala apa, ternyata kan nggak kayak gitu beritanya sebenarnya. Iya. Diklarifikasi dengan pers gitu. Ibaratnya kayak bisa banding. Iya, ibaratnya intinya kayak ini aja apa? Sebenarnya kita dijebak sih dengan sistem baru yang sekarang langsung menguntungkan salah satu pihak. Ini konspirasi habis ya. Nanti kalau misalnya menarik kita bahas deh corona itu apakah konspirasi atau apa? Karena gue juga ada satu teori juga. Ini jujur enggak, tapi jujur gue terus terang nih. Gue adalah orang yang bilang kalau corona ini disengaja. Bukan dari yang atas ya. Ini baru Rizky masuk nih bang. Kagak lah bro. Jujur gue akhirnya kenapa tuh bang? Kenapa? Dibuat sih. Gue terang. Gue tanya sama Ustadz Irfan kan. Gue tuh sampai nanya gini, gue sih bilang, Ustadz, coba dong antum ceritain sirah tentang terjadi wabah dalam suatu negeri. Tahun gitu kan. Nah, kalau wabah yang diceritakan Rasul itu kan benar-benar wabah yang memang mungkin itu adalah ujian dari Allah, itu azab dari Allah, itu peringatan dari Allah gitu. Emang dari atas lah, kita sebut itu dari Allah gitu kan. Which is sebenarnya pun ketika wabah itu diangkat, Allah yang benar-benar angkat penyakit itu gitu loh. Jadi Allah yang menurunkan penyakit itu, Allah yang ngangkat penyakit itu gitu kan kalau dalam sirah. Nah, Ana tuh bertanya sama Ustadz itu berapa lama wabah? Biasanya ada yang bilang 3 bulan, 6 bulan dalam sejarah sirah gitu kan. Berapa hijriah, berapa sahabat yang kena, berapa populasi. Ana tuh sampai nanya kayak gitu. Tapi ada satu kesimpulan Ana, kok Ana perhatiin kalau compare sama COVID ini, berbeda wabah yang terjadi di zaman Rasulullah dulu sama COVID ini beda. Sifatnya beda. Mutasinya kok beda arahnya. Ya itu ya yang aneh, ada beberapa sifatnya kalau ini ceritain panjang gitu kan. Tapi yang jelas ya itu Ana bisa dibilang Ana yang sekarang percaya kalau COVID itu adalah sebenarnya dibuat. Ada yang buat lah, ada yang kirim lah gitu kan. Rekayasa genetik gitu ya bang? Ya semacam itulah. Kalau bahasanya mungkin sekarang ada pernah dengar ya, enrichment, di-enrich gitu kan. Di-enrich. Ya pokoknya intinya dari atas, tapi jujur Ana sekarang lagi ada 2 tersangka nih. Antara Ana bilang ini yang nyiptain sengaja Cina atau US. Pokoknya antara 2 negara itu aja. Tapi Ana juga nggak bisa gini. Karena Ana gini, ketika Ana bilang China yang bikin, Ana juga punya, gue juga punya alibi gitu kan. Ketika gue bilang US yang bikin, gue juga punya alibi. Sama-sama ini kuat nih. Itu. Perang dagang. Next time Dokter Tirta sama Bang Irham ya? Enggak lah. Enggak lah Dokter Tirta. Aduh, enggak lah. Takut. Gitu, Bos. Tapi ini luas banget loh obrolannya Bang, dari travel ngomongin COVID. Ya maaf ya, udah.
Pokoknya juga kesel karena gara-gara COVID ini kok gue nggak ini ya bang ya, nol lah gitu kan. Iya, betul. Mau marah sama siapa kan kalau Iya, mau misalnya... marah sama siapa. Mau introspeksi diri, gue juga bingung apa yang harus gue perbaikin. Gitu kan. Pakai masker udah gitu kan. Iya. Gue harus apa gitu loh. Istilahnya, aduh. Ibaratnya kalau lagi PDKT tuh gue dikacangin apa sih yang kurang gitu kan dari gue gitu. Ya bingung lah. Jadi insecure. Tapi inilah bang, mungkin sebelum ini udah mau jam 10 nih, mungkin sebelum mengakhir-akhir ini bang ya, kayak ini kita balik ke awal lagi nih, travel. Intinya kan kita pengen tahu nih bang, abang kan udah keliling mana aja bang, Harlun, biar bisa dibandingin dulu nih. Hampir almost udah. Tapi jujur ada yang belum. Kayak Afrika itu banyak yang belum. Kayak misalnya... Antartika belum kan pasti kan? Pernah ke Senegal, Kamerun, belum. Jujur belum. Libya belum. Antartika belum kan? Antartika belum. Tapi ada, justru teman anak ada. Yang istilahnya ngelihat kapal. Itu dari Argentina. Jadi satu-satunya cara kalau kalian mau lihat Antartika itu bisa dari Argentina. Tapi per 2016 kalau nggak salah itu udah close forever. Tapi kalian cuma bisa gini, kalau Antartika itu kalian naik kapal cuma bisa ngeliat itu Antartika. Apakah kalian bisa nginjak kakinya ke Antartika? Itu nggak bisa. Buset. Berarti bener. Gimana Ki? Kenapa Ki nggak bisa Ki? Antartika nih. Ini menarik. Nanti pembahasannya bumi datar. Gue orang objektif ya, gini. Ketika lu bilang bumi itu bulat, gue tahu alibi gini. Ketika lu bilang bumi datar, gue tahu alibinya. Iya. Ngerti nggak? Karena kita juga harus ilmiah gitu. Jadi gue jujur, ketika ada orang bener-bener bilang bumi datar, gue tuh nggak terlalu gimana. Oh, iya juga sih. Maksudnya dia juga punya alibi gitu loh. Gitu. Tapi bener bang, Antartika sama sekali nggak boleh diinjak kaki ke sana. Nggak boleh, cuma ilmuwan doang, researcher doang. Argumentasinya bang kalau saya praktek bang? Kenapa? Dasar omongannya kenapa biasanya? Jadi gini, satu-satunya di dunia ini yang hukum teritori objek tanahnya tidak boleh dikuasain oleh diakui oleh negara sebuah negara adalah Antartika. Tapi Antartika boleh digunakan untuk riset. Nah, itu boleh. Di sana di Antartika banyak, ada tim US, ada tim Jepang, ada tim Prancis, ada tim banyak lah, negara-negara, you name it lah, G20 itu ada semua di sana. Kecuali Indonesia setahu gue nggak ada, nggak tahu. Mungkin kalau ada yang dari Mentristek atau dari Lapat, di sana tuh setahu gue Indonesia nggak ada. Gitu. Kalau teori hukum internasionalnya itu bang, yang tadi abang bilang human heritage mankind. Human mankind itu. Oh itu. Itu buat penelitian aja dan ilmuwan tertentu yang boleh melakukan ke sana. Iya. Kayak ke bulan kan cuman. Tapi di sini ada yang benar-benar bumi datar. Oh nggak ada bang, alhamdulillah. Nggak apa-apa. Tapi gue tahu kerangka berpikirnya, gue tuh paham kerangka berpikirnya pun kalau iya. Jadi kenapa Ki nggak boleh Antartika Ki? Secara konspirasi Ki? Katanya kalau ngelewatin Antartika ke sono itu kering, ada dry sands, terus ada ladang minyak yang paling besar. Sumber daya. Lo tahu nggak kalau kita bahas minyak nih? Iya. Gue punya satu, ini teori konspirasi gue nggak tahu, gue yakin lo belum pernah dengar dari orang-orang. Jadi sumber minyak dunia itu kan nomor 1 di Middle East kan? Iya. Middle East. Aramco. Ya, Aramco lah pasti. Dan Amerika itu getol banget sama Middle East. Jadi kayak contoh, Arab itu kan maksudnya bahasanya satu, tapi kepecah 18 negara gitu ya. Misalnya bahasanya satu, bahasa Arab, tapi kepecah 18 negara. Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, dan lain-lain gitu kan. Nah, dan sebenarnya intinya daripada mereka adalah minyak. Tanah tandus minyak. Nah, poinnya adalah, kalau lu coba nanti cross-check juga sama anak geologi, intinya di mana situ ada desert, bukan dessert makanan ya, di mana ada pasir, disitulah ada minyak. Yes. Ya mungkin coba kalau ini statementnya coba dibenerin lah kalau gue salah. Nah, jadi ketika gue ke Amerika, gue tiba-tiba gue terpikir satu hal. Amerika tuh padang pasir, cuy. Murni padang pasir, murni semua padang pasir. Tapi kilang minyak Amerika tuh nggak banyak. Nah, yang gue takutin adalah Amerika punya konspirasi gini.
dia keruk dulu itu yang di Middle East. Ya, ya. Kalau udah habis, baru dia dijual. punya cadangan yang bermiliar-miliar barrel itu, baru dia eksploitasi. And then dia jadi pemain tunggal, udah dia kuasain dunia. Karena memang gue lihat, soalnya gue gitu kemana? Gue ke Arizona, gue ke Vegas. Tandus, men. Amerika tuh tandus. Lu perhatiin deh, lu kalau nonton, tapi jangan nonton film Hollywood aja. Tapi jangan yang latarnya New York ya. Jangan yang latarnya New York, jangan yang latarnya apa? California. Coba yang latarnya Las Vegas. Las Vegas tuh tandus banget. Anjir, itu benar-benar. Ya itu gue punya satu konspirasi. Sebenarnya Amerika tuh cadangannya the biggest number one. Gue takutnya gitu. Tapi mereka sengaja keep. Mereka sengaja, oh yaudah gue peres dulu. Ibarat kata gue punya sapi nih. Gue punya sapi perah banyak nih, tapi gue peras dulu punya tetangga gitu loh. Gak apa-apa gue beli dulu dari tetangga sampai sapi perahnya tetangga udah mati, udah apa, baru gue keluarin sapi-sapi gue gitu. Tapi yang gue takut perang sih bang, karena adanya perang antara siapa? Perang kita untuk merebutkan minyak itu nantinya. Kayak gue takutin. Justru nggak. Gue punya teori nggak akan ada perang nuklir. No. Nggak akan ada perang yang fisik lagi, nggak ada. Tapi perangnya nanti perang dagang, perang dingin, perang ideologi, itu ada. Gitu. Tapi kalau perang fisik, gue nggak yakin. Kayak bakal aman deh. Gitu. Nah, itu dah. Siap. Yuk, harus connect nih gue nih, biar banyak pengalaman nih kayak Bang Irham nih. Apaan sih? Udah. Kita udah. Yaudah nih, terakhir nih, intinya nih. Ya. Bedanya Indonesia sama negara lain tuh apa sih Bang yang paling mencolok Bang? Wah, anjir.